Oke, perkenalkan nama saya Victor dan Benaga dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek analisis data dan pembangunan prediksi untuk penyakit jantung menggunakan metode klasifikasi machine learning, yaitu support vector machine atau SVM. Untuk proyek ini, saya menggunakan data set heart disease UCI yang tersedia melalui platform Kaggle. Dataset ini merupakan hasil dari studi kesehatan jantung yang dilakukan di Cleveland Clinic Foundation dan menjadi salah satu database benchmark dalam bidang medis dan data science. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memprediksi apakah seorang pasien menderita penyakit jantung atau tidak berdasarkan fitur medis seperti age atau umur, seks atau jenis kelamin, CT atau jenis nyeri dada, presbyterian atau tekanan darah istirahat, kol atau kolesterol. Lalu di sini ada salep atau detak jantung maksimum, eksang atau angina akibat olahraga, dan data target sebagai labelnya, yaitu 0 itu dikategorikan sebagai tidak sakit, dan 1 sampai dengan 4 adalah tingkat keparahan dalam penyakit jantung tersebut. Untuk kemudahannya nanti saya akan berubah data tersebut menjadi data biner, yaitu 0 menjadi tidak menderita penyakit jantung dan 1 menjadi menderita penyakit jantung. Untuk selanjutnya di sini saya mengubah data label tersebut menjadi biner seperti yang tadi dijelaskan, 0 itu tidak sakit dan 1 tidak sakit. Lalu untuk proses selanjutnya, pengecekan nilai kosong di setiap kolom dan hasilnya ditemukan tidak ada nilai yang hilang, sehingga kita dapat langsung melanjutkan ke proses berikutnya. Oke, pada bagian ini kita memvisualisasikan korelasi antara setiap fitur dengan menggunakan heatmap. Nah, pada grafik ini digunakan untuk membandingkan lebar sebenarnya dari data uji dengan hasil prediksi dari model, yaitu pada warna grafik menunjukkan hasil prediksi. Misalnya di sini ada warna biru, itu diprediksi sebagai 0 atau tidak sakit, tidak menderita penyakit jantung, dan warna oranye itu diprediksi 1 dikategorikan sebagai menderita penyakit jantung. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan pembangunan model SVM. Setelah proses, data dibagi menjadi 2 bagian, data latih dan data uji dengan rasio 80/20. Selanjutnya saya melakukan normalisasi menggunakan standar scalar agar fitur-fitur berada dalam skala yang seragam, yang sangat penting untuk performa model SVM. Model pertama yang dibangun adalah SVM dengan kernel linear. Setelah proses pelatihan, model ini diuji pada data uji pada bagian ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan evaluasi modelnya. Dengan kode berikut dijalankan, maka dapatnya akurasi sebesar 88%, yang mana hasil ini menjadikan hasil yang cukup bagus karena model ini dapat bekerja dengan baik dengan menghasilkan akurasi hingga 88%. Lalu di sini juga menunjukkan conclusion matrix menunjukkan model cukup seimbang dalam mendeteksi penyakit dari 2 kelas tersebut. Lalu precision dari call untuk kelas 1 cukup tinggi, yaitu sekitar 0,8 dan 0,87. Lalu pada F1 score menunjukkan keseimbangan antara precision dan recall. Kemudian saya juga mencoba menambahkan menggunakan kernel RDF, dan hasil juga menunjukkan akurasi yang sama, yaitu di 88%. Oke, pada bagian ini kita mencoba melihat hasil prediksi antara data sebenarnya versus hasil prediksi. Nah, pada data ini kita bisa lihat bahwa
sebagian besar prediksi berada di posisi yang benar. Contohnya, sebagian besar pasien pada level 0 itu diprediksi juga sebagai 0 atau tidak memiliki penyakit jantung. Lalu, sebagian besar pada level 1 juga diprediksi sebagai nilai 1 atau memiliki penyakit jantung. Artinya, model kita ini memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi dalam mengenali perbedaan kedua kelas tersebut. Namun, tetap didapati prediksi yang salah di bagian ini, dan hal ini penting untuk dianalisis karena jika terjadi salah dalam analisis, maka akan fatal akibatnya. Contohnya, pada level 0, dapati hasil prediksi 1 dengan nilai 1 atau dimilikinya penyakit jantung pada bagian ini. Nah, hal ini itu disebut juga sebagai false positif yang bisa menyebabkan pasien sehat dianggap sakit. Lalu pada bagian 1 itu tabel 1 atau tabel memiliki penyakit jantung, didapati juga terdapat pasien yang dianggap nilainya 0 atau tidak memiliki penyakit jantung atau juga bisa disebut sebagai false negatif. Nah, false negatif ini bisa berbahaya bagi pasien tersebut karena sebenarnya pasien tersebut memiliki tanda-tanda atau condong ke arah bahwa pasien tersebut sebenarnya sakit namun tidak terdeteksi pada model ini atau sistem ini. Dari proyek ini kita dapat simpulkan bahwa support vector machine adalah algoritma yang cukup efektif dalam memprediksi penyakit jantung. Akurasi model cukup tinggi dan stabil, bahkan dengan jenis karya yang berbeda. Fitur-fitur medis seperti nyeri dada, detak jantung maksimum, dan slope EKG menunjukkan korelasi yang kuat terhadap risiko penyakit jantung. Dengan model ini diharapkan bisa menjadi alat bantu awal bagi diagnosis medis, namun tentu juga tetap memerlukan konfirmasi dari dokter atau profesional medis tertentu. Karena untuk menghindari data seperti false negatif atau false positif ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.